Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmadi. Saya di Bukit Turmoni ini ditunjuk dari desa supaya tembungnya ataupun bisa dibilang ngawat-awati ataupun mengawasi adanya di Bukit Permoni. Dan di sini saya akan mencoba menceritakan tentang masalah adanya Permoni. Permoni itu menurut cerita orang tua itu katanya alas jim. Lah alas jim ini kayak ngopo? Seperti apa? Nah, saya sendiri juga nggak ngerti kok dikatakan alas jim. Dan di Bukit Permoni ini menjadi kawasan situs-situs yang ada di Bukit Permoni ini, diantaranya ada Watu Payung, Watu Amben, Kuncup ataupun Cungkup, kemudian Kuda Sembrani. Jadi antara situs-situs tersebut banyak yang menceritakan bahwasanya pada waktu jayanya ataupun pada waktu Sultan Agung mendirikan keraton Pleret yang ada di Kerto. Di sana masih ada, di Kerto itu masih ada katakanlah situs atau kalau orang Jawa bilang tapak tilasnya masih ada. Nah kalau di Bukit Permoni ini ada Watu Payung. Watu Payung itu katanya tempat pertemuan para raja-raja. Nah, raja-rajanya pada waktu itu siapa saja juga kurang jelas, seperti saya untuk menerimanya pengertian dari orang tua tersebut. Kemudian ada Watu Amben, ada ceritanya, katanya di situ itu untuk berdirinya ataupun menjelmanya ataupun untuk duduk waktu itu Ratu Kidul menurut cerita orang tua. Makanya disebut ataupun dikatakan Watu Amben. Kemudian Sultan Agung berada di bawah, kurang lebihnya dari Watu Amben sampai tempat berdirinya Sultan Agung itu kurang lebih 100 meter. Kemudian di sana ditandai cungkup ataupun seperti rumah orang meninggal itu. Kemudian ada juga Watu ataupun Kuda Sembrani, ada di bawah kira-kira dari Cungkup itu 200 meter kurang lebihnya. Lah untuk Gua Permoni yang sekarang tempat ada di sini ataupun berdiri saya di sini itu sebetulnya gua penambang, karena pada waktu itu orang-orang untuk mencari nafkahnya itu dari penghasil mencari batu tersebut. Namun akhir-akhir ini malah dimasukkan dalam kategori situs. Dan ini banyak juga orang-orang yang sering berkunjung di sini, tapi ya tidak setiap hari, tapi banyak juga yang minta penjelasan ataupun mencari keterangan-keterangan apa yang sebenarnya ataupun bagaimana yang sebenarnya ataupun seperti apa sebenarnya Bukit Permoni itu kok bisa dikatakan Permoni. Nah, sebisa saya menyebutkan ataupun menerangkan seperti halnya dari depan tadi. Kemudian yang disebut gua ataupun Watu Payung itu menurut cerita orang tua itu kan untuk menikmati pada waktu Sultan Agung membuat segoro yoso atau segoro buatan. Kalau mungkin sekarang dikatakan waduk, itu sekarang dikatakan segoro yoso. Sekarang sudah menjadi kampung, segoro yoso menjadi kalurahan. Nah itu seperti apa kok kalau waktu itu menjadi segoro yoso kok sekarang menjadi kampung? Dalam ceritanya
bendungan yang dibuat tersebut dibedah ataupun kalau dibedah itu ya katakanlah dialirkan oleh utusan Ratu Kidul. Waktu itu menjelma katanya welut putih. Karena welut putih tersebut itu katakanlah menyeblak ataupun menggunakan ekornya enggak sampai, kemudian artinya enggak bisa bedah, akhirnya disebut Dengkeng yang sekarang menjadi perumahan Puri Koperasi. Kemudian pindah tempat, yaitu di sebelah utara itu pura-pura menjatuhkan cincin, jadi mencari cincin jatuh katanya, begitu baru berhasil membedah bendungan tersebut. Karena apa kok dibedah? Karena Ratu Kidul Alok Butawi, mengapa segoro saya kok airnya ataupun lautan saya kok airnya menyusut? Nah, ternyata di sini dibendung oleh Sultan Agung menurut ceritanya orang tua seperti itu, sehingga sampai sekarang sudah menjadi kampung ataupun menjadi desa, sehingga disebut Desa Segoroyoso. Saya rasa singkat apa yang diceritakan oleh orang-orang sepuh dulu seperti itu garis besarnya. Adapun cerita selanjutnya yang mestinya ada juga kalau tidak perlu diuraikan. Jadi untuk singkatnya, untuk jelasnya seperti itu. Adanya Bukit Permoni yang ada di sini. Kalau kilometer dari Jogja ke titik meteran di jalan besar, kalau di sini mending kan di kampung kan ya, itu paling tidak kan tambah 15 kiloan dah kurang lebihnya seperti itu. Dan kalau mungkin jamnya ya sebetulnya cuma dekat kan, karena jalannya kan sudah agak bagus. Namun walaupun demikian, seandainya dari luar ada pemandunya mungkin ya 1 jam saja cukup, mungkin tidak sampai. Manusia ini itu alam. Jadi lapisan batu itu ada waktu normal, kemudian padas, waktu yang tidak bisa untuk bangun, baru ya katakanlah batu lapis-lapisan tadi, itu alam. Jadi makanya itu seolah-olah dilestarikan, tapi juga ada kalanya membahayakan, ada kalanya tidak, karena yang membahayakan yang menjulang seperti ini. Saya sudah sering mengingatkan pada pengelola, tolong seandainya ada orang yang katakanlah selfie di bawah itu diperhatikan, karena batu itu sangat membahayakan. Karena barangkali nanti ada getaran atau mungkin secara tiba-tiba ada gempa atau apa, bisa patah batu tersebut. Sehingga saya sering mengatakan pada pengelola gitu. Kurang lebihnya demikian. Apabila kurang apa yang saya sampaikan, tentu saja saya sebagai manusia biasa minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.